Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Puspita, BP 2010-44-2033, akan menjelaskan tentang mekanika benda langit. Baiklah, apa yang dimaksud dengan mekanika benda langit? Mekanika benda langit merupakan sebuah studi atau ilmu yang mempelajari tentang gerak dari benda-benda langit yang bersamaan dengan astronomi sferikal yang merupakan cabang utama dari astronomi hingga pada abad ke-19. Di mana pada saat itu astrofisika sedang maraknya atau sedang mengalami perkembangan yang pesat. Pada awalnya mekanika benda langit klasik menjelaskan atau memprediksi gerak dari sebuah planet dan satelitnya dengan menggunakan beberapa metode seperti epiphysical dan hukum Kepler. Namun, tidak satu pun dari model yang disebutkan mampu untuk menjelaskan gerakan dari planet tersebut. Kemudian pada tahun 1680, ternyata bisa dijawab dengan sebuah penjelasan yang sederhana, yaitu dengan menggunakan hukum gerakan universal gravitasi Newton. Kita lanjut ke 6.1, yaitu gerakan persamaan gerak. Pada kali ini kita akan berfokus kepada dua buah benda saja. Walaupun hanya dua buah benda saja, itu merupakan satu hal yang sudah sulit, yang membutuhkan analitis yang tinggi, mempunyai solusi yang analitis yang tinggi. Dua buah benda tersebut mari kita contohkan, yaitu matahari dan sebuah planet. Misalkan M1 sebagai massa benda 1 dan M2 sebagai massa benda 2, dan jarak dari koordinatnya yaitu R1 dari matahari ke jarak dari koordinat dan R2 dari koordinat ke sebuah planet. Yang dimana posisi relatif dari matahari dari ke planet bisa dituliskan dengan R sama dengan R2 dikurang R1. Menurut hukum Newton, hukum gravitasi Newton, planet mengalami gravitasi yang sebanding dengan massa 1 dan massa 2 dan membanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Bisa kita tuliskan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat dikali minus R per S sama dengan G M1 M2 R per R pangkat 3 yang merupakan persamaan 1. Di mana G merupakan konstanta gravitasi. Selanjutnya, hukum kedua Newton menjelaskan tentang percepatan, yaitu percepatan R double-2 dari planet. Bisa kita tuliskan gayanya, yaitu F sama dengan M2 dikali R double-2 sebagai pengganti dari percepatan. Dengan menggabungkan persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa mendapatkan persamaan gerak dari planet, yaitu M2 dikali R double-2 sama dengan minus G M1 kali M2 dikali R per R pangkat 3. Karena matahari mempunyai gravitasi yang sama, namun hanya berbeda arah, bisa kita tuliskan M1 R1 sama dengan persamaan sebelumnya, namun hanya berbeda arah, di mana para planet minus, sedangkan pada matahari positif. Untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke solusi untuk gerak persamaan gerak. Karena pada sebelumnya di persamaan yang telah kita temukan
banyak persamaan yang tidak mampu untuk secara individual atau tidak bergantung kepada persamaan yang lainnya. Untuk itu mari kita selesaikan di 6.2. Persamaan 6.5 adalah turunan kedua secara vektor. Adalah turunan kedua yang bernilai vektor. Kemudian kita harus membutuhkan 6 integral lagi secara konstan untuk menyelesaikan persamaannya. Yang kita butuhkan adalah sebuah kumpulan dari data yang tidak berhingga dengan beda ukuran, bentuk, dan orientasi. Contoh partikular, contoh sederhananya adalah orbit Jupiter yang menggunakan 6 nilai integral. Tadi dari sebuah planet ditentukan dari posisi dan kecepatannya pada saat tertentu. Untuk menentukannya, kita bisa dengan menggunakan integral. Walaupun tidak diberitahu di mana orbit dari geometrinya. Baiklah, kita akan mulai dengan menunjukkan momentum sudut yang bernilai konstan. Di mana D bentuk heliosentriknya L sama dengan M2R kali cross R dot. Mekanika benda langit biasanya menggunakan momentum sudut yang dibagi dengan massa planet, yaitu K sama dengan R dikali R dot. R dikali cross R dot. Mari kita tentukan turunan dari yang sudah disebutkan. Bisa kita lihat yang kemudian hasil akhirnya adalah K sama dengan R kali cross minus mu R per R pangkat 3 sama dengan minus mu per R pangkat 3 R dikali R sama dengan R dikali cross R sama dengan 0. Di mana nilai K adalah konstan, sama dengan nilai L juga konstan. Karena momentum sudut selalu tegak lurus terhadap gerak. Maka gerakan di setiap waktunya restricted to the invariable plane. Untuk menentukan vektor konstan yang lainnya, kita bisa menggabungkan atau memperhitungkan K kali cross R double dot sama dengan R dikali R dot dikali minus mu R per R pangkat 3 sama dengan minus mu per R pangkat 3 R dikali R dot dikurang R dikali dot R dot kali R. Karena turunan waktu dari jarak sama dengan proyeksi dari R dot terhadap R, maka kita bisa menggunakan perkalian skalar. Kita dapat R dikali R dot sama dengan R dikali R dot. Jadi, K kali R double dot sama dengan minus mu R dot per R dikurang R dikali R dot per R kuadrat sama dengan D per DT minus mu R per R. Yang selanjutnya, karena K sama dengan konstan, vektor konstan, kita kombinasikan dengan persamaan-persamaan sebelumnya, yaitu D per DT kali K kali cross R dot ditambah mu R per R sama dengan 0. Dapatlah hasil akhirnya K kali R dot ditambah mu R per R, yaitu konstanta yang dituliskan sama dengan minus mu E. Untuk membuktikannya kita bisa
pada sejauh ini kita sudah menemukan satu konstanta lagi kita bisa ditemukan dengan menghitungkan R dot dikali dot R double dot yang menghasilkan setengah V kuadrat dikurang mu per R sama dengan konstanta H. Sejauh ini kita sudah mendapatkan dua konstanta vektor dan satu konstanta skalar. Namun, tidak satupun yang bisa berdiri sendiri. Jadi, K dikali dot E sama dengan 0, mu kuadrat dikali E kuadrat dikurang 1 sama dengan 2HK kuadrat. Untuk membuktikan persamaan 13, kita bisa mengujinya dengan persamaan yang sudah digabungkan sebelumnya. Persamaan Kepler dan hukum kedua dan hukum pertama Kepler. Untuk menemukan gerak dari geometri orbit, kita bisa menurunkannya persamaan orbit. Karena E konstan yang terletak di planet, kita bisa menjadikannya sebagai referensi arah. Dengan menggunakan skalar, kita bisa dapat R dikali E sama dengan RE cos F. Yang kemudian kita evaluasi dengan menggunakan definisi E didapatkan K kuadrat per mu dikurang R. Atau dengan R sama dengan K kuadrat per mu per 1 ditambah E cos F. Nilai E mempunyai pengaruh untuk koordinat polar di bentuk kerucut. E sama dengan bentuk lingkaran, E besar dari 0, E sama dengan 0, E besar dari 0 kurang dari 1 bentuk elips, E sama dengan 1 parabola, E besar dari 1 hiperbola. Selanjutnya kita akan masuk ke elemen orbit, yaitu semi major axis alpha, eccentricity A, kemiringan I, panjangnya itu omega, argumen dari perihelion omega, dan waktu perihelion tau. Dan kemudian ada hukum Kepler kedua dan hukum Kepler ketiga, di mana kita bisa menentukannya dengan melihat permukaan dari kecepatan planet, berarti kita akan mempedulikan radius vektor di setiap waktunya. A dot sama dengan setengah R kuadrat F dot yang dengan dicampurkan atau dengan dibandingkan dengan panjang K didapatkan A dot sama dengan setengah K. Masuk ke sistem several bodies, yaitu beberapa bentuk. Kita bisa mendapatkan persamaannya, yaitu R double dot K sama dengan sigma I sama dengan N, I sama dengan 1 dengan I tidak sama dengan K, G M1 R I dikurang RK per mutlak RI dikurang RK pangkat 3. Ini bisa kita dapatkan dari menggabungkan persamaan-persamaan yang sebelumnya yang sudah kita dapatkan. Dan kemudian bisa kita perjelas atau kita lanjutkan dengan menggabungkan atau memperhitungkan satu sama lainnya. Yang ketujuh yaitu penentuan orbit. Penentuan orbit bisa kita tentukan dengan observasi atau memprediksi posisi dan 6.8 posisi dari orbit, yaitu
Dengan vektor kita bisa dapatkan R sama dengan A cos E dikurang E I topi ditambah B sin E J topi. Di mana I topi dan J topi adalah unit paralel vektor dengan major dan minor aksis. Sebagai contoh untuk persamaan dari 63.4 tadi, R kuadrat untuk menentukan jarak dari matahari kita bisa mendapatkan R kuadrat sama dengan R kali dot R sama dengan A kuadrat cos E dikurang E kuadrat tambah B kuadrat sin kuadrat E. Yang selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya mendapatkan A kuadrat 1 dikurang 2E cos E ditambah E kuadrat cos kuadrat E. Selanjutnya yaitu velocity, kecepatan. Jika objek bergerak dengan cepat, kita itu bisa lari atau bebas dari percepatan gravitasi dari benda, dari sebuah planet. Hukum dari konservasi energi yaitu setengah V kuadrat dikurang mu per R sama dengan 0. Maka Vc sama dengan akar 2 mu per R sama dengan akar 2 G M1 tambah M2 per R. Dari situ kemudian kita bisa memasukkan juga nilai hukum Kepler ketiga yang selanjutnya bisa didapatkan percepatannya dengan radius R Vc sama dengan akar G M1 tambah M2 per R. Jadi dengan comparing persamaan 64.1 kita bisa mendapatkan escape velocity adalah Vc sama dengan akar 2 Vc. Fourier theorem, jika satu sistem terdapat dua objek atau lebih, dari atas tersebut merupakan hanya dua objek. Kalau lebih dari dua objek, kita bisa menggunakan persamaan T sama dengan minus setengah U, di mana nilainya bisa kita dapatkan dari persamaan yang sudah dipelajari. Sebagai contohnya, mari kita lihat pada contoh nomor 65. Tentukan turunan rumus dari planet. Turunkan rumus planet heliosentrik, bujur lintang dan bujur latitude-nya dengan memberikan elemen orbit dan anomali true. Anomali sebenarnya. Kita bisa menggunakan formula sin, yaitu sin beta per sin I sama dengan sin omega F, omega tambah F per sin Pi per 2. Atau kita bisa mengubah nilai sin Pi per 2 sama dengan 1, dan kemudian kita sederhanakan menjadi sin beta sama dengan sin I sin omega tambah F. Dan dengan formula sin cos didapatkan bahwa cos Pi per 2 sin B sama dengan minus cos I sin omega ditambah F cos amplitudo lambda dikurang omega ditambah cos omega tambah F sin lambda dikurang omega. Jadi dapatkan tan omega dikurang tan lambda dikurang omega sama dengan cos I tan omega ditambah F. Dari gambar bisa dilihat mengapa bisa dapat Pi per 2, karena dari sini kita bisa lihat. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.